Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirda Aini Makfiroh dari kelas 2 Sistem Informasi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Git dan juga passing data pada Laravel. Nah, ini merupakan tugas video teman-teman 3 framework yang diampu oleh Pak Fikri. Nah, yang pertama itu tentang Git. Nah, Git sendiri itu adalah merupakan bagian dari VCS, yaitu Version Control System. Seperti yang kita ketahui, VCS ini merupakan sistem atau tempat kita menyimpan perubahan pada kode program yang kita buat. Nah, untuk Git itu sendiri dikembangkan oleh Linux, yang mana Git juga salah satu VCS yang populer digunakan pada saat ini. Nah, untuk Git itu sendiri ada alur kerjanya, yang mana dimulai dari working directory. Nah, sebelumnya jika kita sudah ada tuh suatu folder project kita, nah dari folder project itu kita harus inisialisasikan Git-nya terlebih dahulu menggunakan perintah git init, yang mana dia itu akan masuk ke working directory. Working directory ini merupakan tempat penyimpanan sementara atau folder penyimpanan sementara untuk yang mana dia tuh udah ada .git di dalamnya. Itu nanti bisa dicek di file atau di folder teman-teman. Itu nanti bakal muncul .git. Nah, setelah itu, setelah tahap working directory, kita masuk ke tahap staging area, yang mana staging area ini merupakan tempat penyimpanan sementara file yang udah kita ubah tadi. Nah, untuk masuk ke tahap staging area ini, kita perlu mengetikkan perintah git add titik, yang mana dia itu akan menyimpan semua folder atau semua file yang udah teman-teman buat ke dalam staging area. Nah, selanjutnya itu adalah tahapan local repository, yang mana untuk masuk ke tahap ini teman-teman itu harus ketik git commit min m atau strip m, kemudian first commit, yang mana first commit ini bisa teman-teman ubah sesuai dengan kebutuhan. Mau ubah misalnya jadi ubah halaman welcome ataupun ubah halaman guest, itu sesuai kebutuhan aja. Nah, untuk local repository ini dia itu tempat penyimpanan setelah commit, dan dia itu bakal nyimpan secara lengkap perubahan-perubahan yang udah dilakukan. Sebelum melakukan perintah-perintah yang ada di Git, kita harus download Git-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa ketikkan Git di Google Chrome untuk mendownloadnya. Nah, download melalui Google Chrome saja. Kita klik Windows. Nah, download yang for Windows 64 setup. Nah, di sini setelah diinstal, itu nanti bakal teman-teman langsung buka VS Code aja. Nah, di sini teman-teman bisa klik terminal. Nah, lalu new terminal, nanti bakal muncul terminal di bawahnya. Nah, setelah itu teman-teman ketikkan git init, yang mana nanti jika di enter dia itu akan muncul tampilan seperti ini, initialize empty git repository. Nah, di sini kita itu sudah masuk ke working directory-nya. Sebelumnya itu saya sudah ketikkan ya. Di sini teman-teman bisa lihat di mana itu kan tampilan awalnya itu tidak ada ya huruf-huruf U di sebelah kiri ini. Nah, ini di uncheck itu maksudnya dia itu kita belum pernah melakukan git add maupun git commit ke dalam file yang ada huruf-huruf U-nya ini. Tadi saya ada kelupaan sedikit. Jika teman-teman ingin memastikan Git kita tuh sudah terinstall atau belum, bisa lihat di command prompt. Nah, teman-teman tinggal klikkan git min version, lalu enter. Nah, kalau muncul tampilan seperti ini, maka Git-nya sudah terinstall ya di laptop teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita akan cek apakah dia tuh berhasil diinisialisasi atau belum. Kita ketikkan git status untuk ngecek statusnya, apakah sudah berhasil atau belum. Nah, ini katanya berarti ini tandanya dia tuh sudah berhasil. Yang mana ini katanya on branch master, ini dia tuh sedang berada di branch utama yang mana namanya itu master, dan juga di sini dibilang nothing itu commit, berarti belum ada tuh file yang di commit. Nah, terus uncheck file, yang mana itu tuh file baru itu belum ada di repository-nya. Atau untuk
ngecek dia tuh berhasil diinisialisasi atau belum, teman-teman bisa juga cek melalui file folder project teman-teman. Kita klikkan saja ini seperti biasa Wirda 2SIC, folder utamanya, lalu Laragon, lalu www. Nah, kita akan pergi lalu kita klik projectnya pengaduan. Nah, maka akan muncul Git seperti ini. Dia filenya itu tersembunyi. Nanti bisa teman-teman kalau misalnya nggak jumpa nih, di sini teman-teman bisa klikkan saja view, terus show, dan klik hidden items. Yang mana nanti bakal muncul gitnya di sini. Nah, setelah itu kita akan masuk ke staging area. Ini kan ada file-file yang masih dalam kondisi untracked. Kita akan git add kan, kita akan git add untuk memasukkan file-file itu ke dalam staging area. Lalu kita klik enter. Nah, setelah kita git add, kita tuh dapat dilihat yang awalnya itu dia hurufnya U, dia bakal berubah menjadi hurufnya A. Yang mana ini artinya added, yang artinya itu ditambahkan. Berarti dia tuh ditambahkan. Udah dimasukkan ke dalam staging area. Nah, selanjutnya itu kita bakal ngecek. Kita klik git status, lalu kita tekan enter. Nah, dia bakal muncul nih file-file baru yang udah kita masukkan. Yang udah kita masukkan ke dalam staging area. Ini adalah semua file-file yang ada. Jika teman-teman mau membatalkan file-file yang ini, membatalkan filenya buat dimasukin ke lokal repository, nah teman-teman bisa klik git reset kalau mau membatalinya. Git reset enter. Nah, itu sebagai kita git status lagi untuk melihat apakah dia masih ada atau belum. Nah, nanti dia akan balik ke tampilan awal seperti tadi, seperti yang sebelumnya, yaitu dibatalin. Nah, setelah itu kita ketik git add lagi, kan itu kayak untuk melihat dia tuh berhasil di git reset atau enggak. Teman-teman bisa klik git add, lalu enter, lalu git status lagi, sama seperti tadi. Nah, ini dia file-file sama seperti tadi juga. Nah, untuk yang git reset tadi itu dia bakal kembaliin file-file yang mau kita commitkan ke local repository, dia bakal dikembaliin ke staging area karena dia di-resetkan. Tapi itu optional, tergantung kebutuhan aja. Nah, selanjutnya itu kita bakal memberi ini, kita bakal ngasih identitas ke repository yang mau kita pindahin atau yang mau kita ubah. Nah, untuk perintahnya itu teman-teman bisa ketikkan git config min local user.dem wirda, klik enter. Nah, setelah itu kita bakal set emailnya git config min local user.email wirda 24si@pcr.ac.id. Di sini saya menggunakan email mahasiswa ya. Nah, selanjutnya untuk ngeceknya itu kita bisa ketikkan git config min list. Nah, bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, ini nanti tekan enter aja sampai dia tuh muncul N. Nah, lalu kita execute saja, tekan key. Nah, ini bakal kelihatan nih nama usernya Wirda dan nama emailnya itu wirda24si@pcr.ac.id. Nah, jika sudah kan tadi kita udah git add, maka kita git commit min m. Nah, ini tadi kan untuk memasukkan dia ke local repository. Nah, git commit min m. Kita buat namanya apa? First commit. Lalu kita tekan enter. Nah, dia itu bakal berubah ini. Katanya kan ngomong file change, berarti dia udah berubah.
Terus, nah ini file-file yang udah di-commit. Nah, jadi kan itu yang awalnya masih dalam huruf A tadi dia udah hilang karena sekarang dia itu udah di-commit, udah masuk ke local repository-nya. Karena kan yang tadi sebelumnya itu masih di staging area-nya, masih tempat penyimpanan sementaranya. Nah, kita cek nih, pakai git status lagi, kita dia git status center. Nah, berarti on branch master, nothing to commit, berarti semuanya itu udah selesai. Nggak ada lagi file-filenya dalam staging area. Tadi kan kita udah lakuin commit tuh. Kita mau lihat riwayat commit yang udah kita lakuin. Berarti kita git log. Kita pakai git log untuk ngeliat riwayat commit yang udah kita lakuin tadi. Commit yang udah kita lakuin, first commit. Tadi kan yang awal kita lakuin first commit. Misalnya nih kita mau nampilin dalam satu baris saja biar lebih singkat. Berarti kita ketikkan git log min one line. Enter. Lebih singkat kan ya, ini tadi ada nama authornya, tanggalnya. Nah, ini hanya menampilkan first commit yang mana yang diubah, yang mana yang udah kita ubah aja. Nah di sini teman-teman bisa lihat itu headnya itu menuju ke master, yang mana dia itu nandain kalau misalnya dia itu lagi berada di commit terbarunya. Kita bakal kembaliin dia itu ke first commit kayak tadi, yaitu di kode yang 3i958A4. Untuk untuk kembaliinnya itu kita mau dia itu commitnya itu ngarah ke headnya itu ngarah ke first commit. Nah, berarti kita ketikkan git checkout 3 9584. Tekan enter. Nah, dan itu dia bilang head is now at first commit, jadi tadi first commit, berarti headnya itu sekarang udah ngarah ke first commitnya. Nah, sekarang kita coba ketikkan git status untuk melihat. Nah, dia bilang di sini head detached at first commit kalinya tadi. Tandanya kita nggak di branch manapun, tetapi kayak kita tuh cuman ngeliat-liat commit first commit secara langsung. Tadi kan kita udah ngelakuin ya, tetapi kan kita belum ada merubah file-file yang ada di dalam ini. Kita belum ada merubah isi filenya. Sekarang kita coba ubah isi filenya. Kemudian kita akan git commit kan. Kita bakal ubah tampilan let's get started ini menjadi pasti bisa. Kita ubah kata-katanya ya. Berarti kita harus ubah dari sini dulu. Kita cari di welcome mat nih, kita cari let's get started. Nah, jadi ada di line 55. Kita bakal ubah jadi pasti bisa. Pasti bisa. Nah, sekarang setelah itu kita bakal git add kan dia. Git add untuk memasukkan ke working directory. Kita git add titik. Nah, setelah itu kita klik git status. Nah, dia bilang nih modified di file welcome.bat.php. Nah, kan kita udah git add, habis itu kita git commit min m change welcome kita enter. Nah, dibilang one file change, berarti satu file udah diubah. Nah, berarti setelah itu kita ketikkan git log nih untuk melihat apa aja yang udah kita ubah. Ada first commit, ada change welcome. Kalau mau nampilannya lebih pendek, kita boleh ketikkan git log min one line. Nah, ada dua, ada change welcome sama first commit yang udah kita git commit-kan. Nah, setelah itu kita klik git status buat ngeliat
buat ngeceknya. Nah, kita kan ini headnya berada di change welcome. Nah, kita mau pindah headnya itu biar dia itu ngarahin ke first commitnya. Berarti kita ketik git commit 3E9584 git git check out, sorry ya, git check out 3E9584 enter. Nah, kita bilang berarti head is now at first commit. Nah, kalau misalnya kita mau kayak kembali lagi ke commit yang terbaru, kita klikkan git check out master. Nah, dia bilang switch to brand master. Berarti dia sudah udah kembali atau udah berpindah ke commit yang terakhir kali kita ubah. Nah, sekian penjelasan tentang git. Selanjutnya kita masuk ke passing data pada Laravel. Passing data pada Laravel itu artinya mengirimkan data dari controller ke view, yang mana variable array yang terdapat di file controller akan dikirimkan ke view untuk bisa ditampilkan di build, yang mana build itu sendiri seperti yang kita ketahui merupakan bagian dari view itu sendiri. Nah, untuk penerapannya itu pertama-tama kita harus membuat file controller terlebih dahulu dengan kita klik saja new file di bagian controller seperti biasa. Ini bisa diisi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini karena saya itu kebagiannya materi atau tema pengaduan dan aspirasi warga, maka saya beri nama filenya itu folder pengaduan controller. Sini saya sudah membuat file itu sebelumnya. Nah, untuk file itu sendiri, saya membuat function index di form pengaduan controller. Saya membuat function indexnya itu ada list kategori, RT, dan juga RW. Dan saya juga mereturn view form pengaduan. Yang mana, kalau di sini dia bilang mereturn view form pengaduan, maka saya itu harus membuat file di bagian view, yaitu form pengaduan. Nah, di sini bagian view saya membuat form pengaduan. Di sini saya juga sudah membuat file form pengaduan, yang mana itu isinya adalah CSS dari form pengaduan yang akan ditampilkan, dan juga berupa inputan form pengaduannya. Nah, jika kita sudah membuat controller, view-nya, maka kita membuat root-nya, yang mana mengarahkan ke get form pengaduan, yang mana dia itu bakal mereturn view dari form pengaduan itu sendiri. Dan menggunakan dan juga termasuk function index. Nah, di sini jangan lupa untuk mengimport kelas dari form pengaduan controller. Nah, kita balik lagi ke form pengaduan .blade.php. Di sini saya menggunakan looping for each, yang mana menginisialisasikan RT sebagai RT, dan dia itu akan melooping RT itu dalam range 1 sampai 10, dan untuk RW itu range 1 sampai 5. Nah, setelah itu saya juga menggunakan ini inputan untuk lampiran bukti jika warga ingin memasukkan gambar dari pengaduan mereka. Nah, untuk menjalankan codingan yang udah kita buat ini, kita bisa klikkan di form, yaitu kita klikkan saja pengaduan. Guys, kita klikkan nama project kita, kemudian slash, tadi kita itu root-nya mengarah ke form pengaduan. Oke, kita klikkan slash form pengaduan, enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, form pengaduan warga, ada nama warganya, judul pengaduannya apa, kategorinya, deskripsi, lokasi, RT-nya berapa, RW-nya berapa, dan juga lampiran buktinya, yang mana itu bisa memilih file yang terdapat pada device mereka. Jadi, kesimpulannya itu,
Ketika user itu mengakses URL, maka root itu akan menangkap permintaan user tadi. Kemudian root itu akan mengarahkan ke controller yang mana kode-kode program itu akan diproses di controller, kemudian dikirim ke view untuk ditampilkan kepada user, agar user itu bisa melihat tampilan berdasarkan URL yang diketiknya tadi. Sekian penjelasan dari saya tentang get dan juga passing data pada Laravel. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.